Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Analisis Galak dan Error Perhitungan, ingin mempresentasikan hasil pembahasan kami. Sebelum masuk ke materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan pertama, dengan saya sendiri, yaitu Muhammad Zaki, dan rekan saya. Nama saya Jailani Andriska Nasution. Dan saya Zahra Anissa. Di sini kami akan mempresentasikan analisis galak dan error penghitungan pada jurnal yang telah kami analisis. Nah, di sini analisis yang akan kami gunakan, analisis variansi galat mutlak data hasil pengukuran arus untuk beberapa besaran tegangan pada suatu resistansi oleh Rizka Devita, jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknik Listrik, Politeknik Negeri Medan. Nih, latar belakang. Dalam sistem kelistrikan terdapat 3 besaran pokok, yaitu tegangan yang disimbol dengan V, arus dengan I, dan hambatan atau resistensi dengan R. Ketiga besaran ini terikat dalam hukum Ohm yang menyatakan V sama dengan I kali R atau I sama dengan V per R. Namun, dalam praktik pengukuran di laboratorium menggunakan alat seperti amperemeter dan voltmeter. Hasilnya tidak selalu sesuai dengan nilai teori. Hal ini disebabkan oleh galat atau error yang bisa berasal dari alat ukur, lingkungan, maupun kesalahan pengguna. Jenis galat yang dibahas dalam jurnal ini adalah galat mutlak, yaitu selisih absolut antara nilai hasil pengukuran dengan nilai teoritis. Rumusnya itu seperti yang ada di layar. X itu yaitu galat mutlak, itu hasil pengukuran arus, dan I aksen itu arus teoritis, dihitung dari hukum Ohm. Karena setiap kombinasi tegangan dan resistensi menghasilkan nilai arus yang berbeda, maka nilai galat mutlak pun ikut bervariasi. Oleh karena itu, penting dilakukan pengujian statistik untuk mengetahui apakah variasi ini bermakna atau signifikan atau tidak. Selanjutnya dilanjutkan oleh Zahra Nisa. Untuk rumusan masalah yang kami gunakan, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata nilai galat mutlak hasil pengukuran arus untuk berbagai tegangan dan resistansi. Kemudian untuk tujuan penelitian kami ini untuk mengetahui apakah rata-rata galat mutlak berbeda secara signifikan ketika dilakukan pengukuran arus dengan variasi tegangan dan tahanan menggunakan alat ukur. Lalu metode penelitiannya itu ada jenis penelitian, kuantitatif eksperimen menggunakan analisis statistik inferensial. Lalu ada alat dan bahan, power supply, amperemeter, voltmeter. Variabel bebas tegangan 1 volt, 3 volt, 5 volt, 7 volt, dan 9 volt. Lalu ada variabel kontrol resistansi, ada 47 Ohm, ohm, 100, 220, 470, 680, dan 820 ohm. Variabel terikat, nilai arus, dan galat mutlak. Selanjutnya ada 3 prosedur eksperimen. Buat rangkaian listrik dengan nilai resistansi tertentu atau tegangan dari 1 volt sampai 9 volt. Catat hasil pengukuran arus. Hitung arus teori menggunakan rumus I sama dengan V per R. Lalu hitung galat mutlak ada X sama dengan I dikurang I aksen. Berikut data perhitungannya. Di dalam tabel 1 ada tegangan yaitu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Lalu untuk resistansinya ada 47, 100, 220, 470, 680, dan 820. Data dan contoh perhitungannya untuk V sama dengan 1 volt, R sama dengan 47 ohm, R. Arus teori I aksen sama dengan 1/47 sama dengan 0,0213 ampere sama dengan
21,227 mA. Hasil ukur sama dengan 25 mA. Lalu galat mutlak X sama dengan 25 dikurang 21,227 sama dengan 3,723 mA. Tabel galat. Data galat mutlak dari berbagai kombinasi V dan R ditampilkan dalam tabel. Misalnya pada R sama dengan 47 ohm galat untuk 1V, 3V, 5V, dan seterusnya. Untuk data perhitungannya ada tahanan atau ohm, ada 47, 100, 220, 470, 680, dan 820. Di sini galat mutlak ada V1, V2, V3, dan V4, dan V5. Lalu interpretasi dan diskusi. Faktor penyebab galat yaitu ada internal atau alat, resistansi internal alat ukur atau amperemeter tidak ideal. Lalu selanjutnya sensitivitas rendah. Lanjut yang kedua eksternal atau manusia atau lingkungan. Ada kesalahan pembacaan alat dan suhu fluktuasi tegangan atau interferensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pencarian manual pada data tabel pada jurnal yang kami dapatkan. Ini merupakan data tabelnya. Di sini terdapat R 47, 100, 220, 420, 680, dan 820. Kemudian ada V-nya juga yang bernilai 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, untuk 25 sampai 185 ini merupakan nilai dari I-nya, di mana nilai I itu dapat diibaratkan dengan nilai A. Kemudian nanti akan didapatkan juga estimasi dari A itu yang kita beri tanda I aksen. Kemudian untuk galatnya kita beri tanda X. Kemudian untuk galat mutlaknya yang nantinya akan diberi tanda X mutlak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencarian galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran hanya pada R sama dengan 47. Untuk mempermudah pencarian, di sini dapat kita buatkan tabel yang berisikan V, kemudian R, kemudian I atau A, kemudian I aksen atau estimasi A, kemudian X atau galat, kemudian X mutlak atau galat mutlak, kemudian nanti ada galat relatif mutlak dan juga ada galat relatif hampiran. Galat relatif dan galat relatif hampiran.
Nilai V di sini kita masukkan nilai V yang ada di sini. 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, R di sini kita gunakan 47 semua. 47. Nah, nilai I di sini kita gunakan nilai yang ini. Nah, untuk mencari estimasi nilai A-nya, itu digunakan rumus V per R. I sama dengan V per R. Untuk V1, V sama dengan 1, maka 1 per R-nya 47. Maka didapatkan hasilnya 21, didapatkan nilainya 0,02127. Di sini masih ampere, kita ubah ke miliampere, itu dikali 1000. Maka hasilnya 21,27. Di sini dapat kita buat 21,27. Untuk V sama dengan 3 per 47, didapatkan hasilnya 0,06382 untuk ampere, dan untuk miliampernya kita kali 1000, maka didapatkan hasilnya 63,82. Kemudian untuk V sama dengan 5. Sini 5 per 47. Didapatkan hasilnya 0,10638. 2 ampere. Untuk miliampernya kita kali 1000, maka didapatkan hasil 106,829,382. Sini kita buat 106,382. Kemudian untuk V sama dengan 7, maka 7 per 47 didapatkan hasilnya 0,148936 untuk ampere, dan untuk miliampernya kita kali 1000, didapatkan hasil 148,936. Maka didouble, dapat kita masukkan 148,936. Kemudian untuk V
V sama dengan 9. Sembilan per 47 sama dengan 0,191489 ampere. Untuk miliampernya kita kali 1000, maka didapatkan hasilnya 191,489. Tabel ini dapat kita buat 191,489. Nah, untuk mencari nilai galatnya itu menggunakan rumus A dikurang estimasi dari A-nya. Di sini A-nya itu bernilai 25, estimasi A-nya itu bernilai 21,27. Maka di sini untuk galat yang ini, sini saja kita buat. Untuk galatnya sama dengan 25 dikurang 21,27 sama dengan 3,723. Kemudian di sini dapat kita tuliskan 3,723. Nah, untuk galat pada V3 itu dapat kita tuliskan 50 dikurang 63,82. Didapatkan hasilnya 13,829. 13,829. Kemudian untuk V5-nya maka 100 dikurang 106,382. Maka didapatkan hasil negatif 6,382. 9. Dapat kita tuliskan di sini negatif 6,3829. Untuk V7-nya, untuk galat dari V7-nya itu 137,5 dikurangi dengan 148,936. 148,936. Didapatkan hasilnya negatif 11,436. Kemudian untuk galat pada V9 itu 185 dikurang 191. 185 dikurang 191,489. Maka didapatkan hasilnya negatif 6,382.
19,4893. Nah, ini untuk galat pada V7, ini untuk galat pada V9. Kita pindahkan di sini. Negatif 11,4361. Di sini negatif 6,48936. 48936. Nah, untuk nilai dari galat mutlak di sini itu sama saja dengan nilai dari galat, namun pada galat mutlak ini nilainya bernilai positif semua. Maka di sini tetap kita buat 3,729. Yang di sini kita kalikan dengan negatif, maka hasilnya positif sama dengan 13,829. Yang ini kita kalikan negatif juga, mendapatkan hasil positif 6,83829. Yang ini kita kalikan dengan positif, kita dapatkan hasilnya, kita kalikan dengan negatif, kita dapatkan hasilnya positif 11,4361. Kemudian yang terakhir kita kalikan juga dengan negatif, kita dapatkan hasilnya positif 6,48936. Nah, untuk nilai galat relatif dan galat relatif hampirannya itu tetap kita gunakan tabel sebelumnya tadi. Pada galat relatif itu menggunakan rumus untuk galat relatif itu galat dibagi dengan A. Nah, untuk galat relatif hampiran menggunakan rumus galat dibagi dengan estimasi dari A. Untuk nilai galat relatif pada tegangan 1, maka kita dapatkan, sini kita cari dulu ER pada V sama dengan 1. Nilai galatnya di sini kita dapatkan 3,723. 3,273 kita bagi dengan nilai A-nya. Nilai A-nya di sini kita dapatkan 25. Maka kita dapatkan hasilnya itu negatif. Kita dapatkan hasilnya 0,1489. Kemudian untuk pada V sama dengan 3, nilai galatnya pada V sama dengan 3 itu min 13,829. Min 13,829. Kita bagi dengan nilai dari A-nya. Nilai A-nya di sini 50. Maka didapatkan hasilnya itu negatif 0,2765. Nah, pada V sama dengan 5, nilai galatnya itu bernilai min 6,3829. Min 6,3829.
kita bagi dengan nilai A-nya, yaitu 100. Maka didapatkan hasilnya min 0,063829. Nah, pada V sama dengan 7, kita masukkan nilai galatnya. Pada V7 itu nilai galatnya min 11,4361, min 11,4361, dan nilai A-nya itu 137,5 dibagi 137,5, maka didapatkan hasilnya negatif 0,08317. Nah, kemudian pada V sama dengan 9. Nilai galatnya min 6,48936. Min 6,48936 kita bagi dengan nilai A-nya. Di sini nilai A-nya 185. Maka didapatkan hasilnya negatif 0,0357. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai galat relatif pada volume 1 sampai dengan volume 9. Pada tegangan 1 sampai dengan tegangan 9. Dapat kita tuliskan saja ke tabelnya 0,1489. Kemudian min 0,2765. Kemudian di sini min 0,063829. Di sini min 0,08 317. Kemudian yang terakhir min 0,03507. Nah, selanjutnya pada galat relatif hampiran itu rumusnya galat dibagi dengan estimasi A. Kita buat di sini saja. Pada V1 nilai galatnya itu 3,273. Kita bagi dengan estimasi A-nya. Nilai estimasi A di sini didapatkan 21,27. Maka kita dapatkan hasilnya 0,175. Untuk nilai galat hampiran pada volume 3, pada tegangan 3, dapat kita tuliskan min 13,829 dibagi dengan estimasi A-nya. Estimasi A di sini bernilai 63,82. Maka didapatkan hasilnya negatif 0,2166. Kemudian untuk tegangan 5, kita masukkan nilai galatnya negatif 6,3829. Kita bagi dengan estimasi A-nya. Di sini kita dapatkan estimasi A-nya itu 106,382. Maka didapatkan hasilnya yaitu 0,06.
negatif 0,06. Kemudian nilai galat relatif hampiran pada V sama dengan 7. Negatif 11,4361. Kita bagi dengan nilai estimasi A-nya 148,936. Maka didapatkan hasilnya negatif 0,07678. Kemudian pada V sama dengan 9, kita buat galatnya min 6,48936. Kita bagi dengan estimasi A-nya. Estimasi A-nya di sini bernilai 191,489. Maka didapatkan hasilnya negatif 0,0338. Nah, di sini telah kita dapatkan nilai relatif hampiran pada V1 sampai dengan V9. Pada V1 dia bernilai 0,175. Pada V2 dia bernilai min 0,2166. Pada V5 dia bernilai min 0,06. Kemudian pada V7 dia bernilai min 0,076778. Kemudian pada V9 dia bernilai min 0,0338. Selanjutnya yaitu pembahasan dengan menggunakan Excel. Nah, setelah kita buat di manual, saatnya kita akan menggunakan Excel untuk mencarinya di Excel. Nah, dengan tabel yang ini, tabel 1 tadi yang telah dijelaskan di PPT, kita akan membuatnya di Excel. Kita akan copy semua ini dan pindahkan ke Excel. Di sini ada tegangan itu dengan V, arus itu dengan I, R ini itu sebagai relatif atau hambatan. Jadi tiap masing-masing hambatan itu ada 1, 2, 3. Ada 6 hambatan. Nah, kita akan coba tiap masing-masing hambatan. Pertama, kita salin semua soal yang ada, tabel yang ada di jurnal tadi. Kita masukkan arusnya atau tegangannya. Nah, baru kita masukin R-nya itu ini 47. Karena kita pengen 47 kita ingin mencoba relatif 47 ohm ini. Nah, tinggal kita masukin 47, kita seret aja ke bawah. Habis itu nilai dari 47 ini kita copy. Nah, kita pindahin ke sini. Nah, untuk mencari nilai I aksen ini, rumusnya itu seperti nilai tegangan ini dibagi dengan relatif atau hambatan dikali 1000. Nah, ini kita telah dapat hasilnya dari arus teoritis. Selanjutnya kita akan cari mutlak. Mutlak tadi rumusnya itu mutlak. Nih, rumus mutlak. Hasil pengukuran arus itu dikurang dengan arus teoritis. Jadi hasil dari arus ini dikurang dengan arus teoritis. Nah, setelah dapat hasilnya, baru kita cari ini, kita buat dulu jadi galat mutlak. Nah, setelah kita bikin galat mutlak, kita cari nih relatifnya, relatif dengan relatif hampiran.
Relatif hampiran itu punya rumus seperti galat dibagi dengan dengan arus. Nah, untuk relatif hampiran itu sama aja galat, tapi ini dibagi dengan arus teoritis. Nah, setelah dapat hasilnya tinggal kita seret ke bawah. Nah, di sini kita telah mendapatkan hasil dari galat mutlak dengan relatif hampir dengan resistensi 47 ohm. Nah, selanjutnya itu kita akan coba dengan 100 ohm. Itu sama aja, kita copy aja tabel ini. Pesan ke sini. Nah, di sini dengan 100 ohm, tinggal kita ubah di sini menjadi 100 ohm. Tinggal kita seret ke bawah. Terus jangan lupa untuk mengambil nilai dari resistensi 100. Nah, kita ambil nilainya dulu. Tinggal kita copy saja. Nah, di sini telah dapat hasilnya. Nah, itu mendapatkan arusnya itu 10, 30, 50, 70, 90. Dan galatnya itu min 4,4, 3, min 6,5, min 4,5, dan seterusnya. Di sini kita dapat untuk resistensi, arus teoritis, terus galat mutlak, relatif, dan relatif hampiran. Nah, setelah kita buat yang galat mutlak dengan resistensi 100 ohm, kita buat juga untuk yang 200, 470, 680, dan 820. Nah, di sini belum saya ubah. Ini kita ubah jadi 220. Ya, 220. Nah, kita tinggal copy seperti tadi. Nah, jangan lupa untuk mengubah ini jadi 220. Salin ke bawah. Salin ke bawah. Jangan lupa ambil nilai dari resistensi ya. Nah, kita telah mendapatkan juga untuk arus teoritis, galat mutlak, relatif, dan relatif hampiran yang sudah dapat juga. Nah, selanjutnya untuk 470. 470 sama aja 470. Nah, juga kita copy. Nah, kita ubah nih jadi 470. 470. Kita seret ke bawah. Terus nilainya jangan lupa diambil. Nilainya sesuai dengan jurnal yang telah kita miliki. Nah, salah. Salah letak harusnya di sini. Nah, di sini. Nah, selanjutnya itu pada resistensi 680 lagi. Pada resistensi 660. Jangan lupa dibuat 670. Buat semua harus ambil nilai ya. 680. 80.
Nah, ya sama aja seperti yang telah kita buat sebelumnya juga. Nah, yang terakhir itu 820. Ini juga lupa lagi. 820. Copy. Terus kita ambil nilai dari resistensi hambatannya. Nah, di sini kita ubah menjadi 820. Di sini juga. Copy tadi kita salin ke sini. Nah, di sini kita telah mendapatkan hasil dari berbagai resistensi hambatannya dengan tegangan 1, 3, 5, 7, 9. Ini saya akan jelaskan tentang V ini itu sebagai tegangan, R ini untuk hambatan atau resistensi, terus ini itu sebagai arus, ini sebagai arus teoritis, itu di dalam OHM, terus ini sebagai galat, ini sebagai galat mutlak, ada juga sebagai relatif dan relatif hampiran. Nah, di dalam resistensi atau hambatan ini mempunyai ada 6 resistensi atau hambatan, itu 47, 100, 220, 470, 680, dan 820. Di sini kita akan mengecek dengan berbagai macam arus, dengan berbagai macam tegangan. Itu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, sekian Excel dari saya. Selanjutnya kita akan kembali ke PPT. Nah, setelah kita buat soal perhitungan manual dan juga Excel, maka kesimpulannya akan dibacakan oleh Bang Jai. Kesimpulannya yang pertama tidak ada perbedaan signifikan rata-rata galat mutlak arus pada berbagai tegangan dan resistansi. Lalu yang kedua, alat ukur cukup andal untuk eksperimen dasar atau pendidikan. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan pada kelompok 1 pada tema analisis galat dan error perhitungan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.